Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi tentang wawancara. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa saja yang bisa kita jadikan sebagai sumber-sumber data dalam aktivitas wawancara. Yang pertama yang menjadi sumber data dalam aktivitas wawancara adalah pernyataan dari klien ya. Bagaimana dia mendeskripsikan karakteristik, perasaan, dan masa lalunya. Itu menjadi sumber data yang paling utama ya. Bagaimana dia bercerita, dulu Bu, saya punya pengalaman bla bla bla. Nah, kemudian yang kedua adalah perilaku yang menyertai itu. Saya punya pengalaman orang yang PTSD ya, post trauma stress disorder ya. Jadi dia korban perkosaan. Katanya sih dia udah sembuh ya, tapi pas datang ke saya itu ketika dia menceritakan bagaimana dia diperkosa ya, itu masih dia menangis-nangis sambil meninju-ninju meja ya. Nah, itu namanya sumber data ya. Artinya kalau kita melihat ada orang-orang korban PTSD, korban perkosaan yang seperti itu, artinya traumanya belum selesai ya. Nah, itu data ya, perilaku yang menyertainya. Kemudian reaksi-reaksi yang disebabkan karena stimulus yang diberikan oleh konselor, misalnya ya, terganggu nggak dengan sikap yang kurang simpati dari seorang konselor ya. Misalnya dia sudah menangis-nangis terus kamu cuek aja ya. Oh ya gitu ya. Terus lihat tuh responnya dia. Kadang saya juga suka ngerjain klien ya. Apakah dia adalah orang yang sensitif atau tidak? Itu adalah sumber data ya. Apakah dia orang yang langsung protes dengan frontal, "Ibu tolong dong perhatikan saya ngomong," gitu misalnya ya. Nah, tandanya dia adalah orang yang cukup sulit mengendalikan emosinya. Itu adalah sumber data. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga kadang dibutuhkan data-data pendukung. Misalnya apa? Kita melakukan wawancara dengan metode tentang perilaku yang dia ceritakan itu kepada significant other ya, significant person. Misalnya siapa? Ibunya, tetangganya, orang-orang yang memiliki kaitan-kaitan dengan perilaku yang sedang kita dalami. Misalnya atau perawatnya atau pengasuhnya bla 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 ya. Itu adalah sumber data dalam aktivitas wawancara. Supaya apa? Supaya kita memiliki keyakinan ya dalam melakukan diagnosa dan terapi ya dan intervensi. Nah, berikutnya apa saja ya yang menjadi tugas-tugas dari pewawancara? Yang pertama, catat atau ingat ya. Kalau selama wawancara kalian harus catat atau ingat ya. Kalau yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ingatanmu adalah ingatan yang sangat bermasalah, maka saya sarankan sebelum melakukan wawancara, minta izin kepada kliennya, mohon maaf saya mengalami kesulitan untuk mengingat, maka izinkan saya merekam. Nah, biasanya beberapa klien itu membuat surat perjanjian bahwa isi rekaman itu hanya dipergunakan untuk aktivitas konseling, tidak boleh dilakukan untuk aktivitas yang lain. Nah, kalau klien-klien yang tidak sebegitu rigidnya, dia hanya mengatakan, dengan konselor mengatakan, tapi data ini akan saya pakai hanya untuk aktivitas konseling ini saja dan untuk diri saya saja, tidak akan saya publikasikan kemana-mana ya. Nah, biasanya mereka yang sudah trust ya, yang sudah terbangun building rapportnya, mereka percaya ya. Tapi klien-klien yang punya kecenderungan gejala-gejala paranoid atau orang-orang penting atau dia adalah seseorang yang sangat hati-hati, saya pernah menemukan klien hingga meminta perjanjian ya bahwa data yang dipakai tidak boleh dipublikasikan kemana-mana bla bla bla, itu di atas materi ya, boleh-boleh saja hal itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah mengobservasi ya. Seorang pewawancara, seorang konselor selain melakukan wawancara sekaligus tugas dia juga seorang observer ya. Lain halnya kalau seorang tester ya, kalau melakukan aktivitas-aktivitas pemeriksaan psikologis dengan menggunakan alat-alat tes, biasanya kita bisa ngundang tes observer yang lain ya. Misalnya saya jadi tester, saya bisa ngundang mahasiswa untuk menjadi observer misalnya ya. Nah, tapi kalau dalam wawancara dan itu biasanya kalau kehadiran orang lain itu sangat mengganggu kenyamanan klien, maka seorang interviewer, seorang pewawancara, seorang konselor, dia selain melakukan wawancara, tugas dia juga melakukan observasi. Kemudian yang berikutnya adalah mengakses pengaruh tindakan-tindakannya terhadap apa yang dia lihat dan dia dengar dari klien ya, sehingga dia harus cepat ya. Jadi berpikirnya seorang konselor harus 2 kali bahkan 3 kali lebih cepat dibandingkan seorang klien. Jangan sampai kliennya lebih cepat membaca apa yang akan dilakukan oleh konselor ya, sehingga nanti aktivitas konseling tidak akan menjadi situasi yang menyenangkan.
Untuk menjalankan tugas tersebut, seorang konselor perlu memiliki skill ya, kemudian sensitivitas dan fleksibilitas. Jadi nggak boleh kaku dalam menjalankan profesi menjadi seorang konselor. Harus punya skill, harus punya keterampilan. Skill itu bagaimana cara membangunnya? Itu dengan sering berlatih, pahami konsep, sering berlatih, lalu lihat orang-orang yang sudah expert ya, orang-orang yang sudah sering melakukan aktivitas-aktivitas konselor. Misalnya apa? Banyak channel sekarang ya. Kalian bisa search itu di YouTube ya. Banyak sekali konseling online yang dilakukan oleh konselor-konselor yang profesional. Nah, lihat bagaimana cara mereka melakukan aktivitas wawancara. Sebagai seorang pemula perlu belajar. Nah, berikutnya adalah interview adalah, nah ini baru membahas tentang jenis-jenis wawancara. Kenapa harus interview adalah di sini? Saya kira sudah ya, interview itu percakapan yang bertujuan, ada tujuannya dalam melakukan percakapan. Kalau interview klinis, memahami klien yang teliti dari awal hingga akhir sehingga mengurangi penderitaannya. Nah, beda ya bercakap-cakap dengan wawancara klinis. Beda antara temanmu bergosip ya, itu sangat berbeda sekali dengan dia curhat ya. Minimal kalau ada teman-teman yang curhat kepada mahasiswa konseling, itu minimal ada perasaan lega ya, sedikit berkurang penderitaannya. Itu harus ya, setelah mendapatkan mata kuliah ini. Kemudian ada beberapa jenis wawancara ya, ada wawancara diagnostik ya, ada wawancara yang ini lebih relevan dengan dunia medis, biasanya digunakan pada pasien atau klien psikiatri, fokus pada simptom klien ya. Nah, ini cepat aja ya. Nah, ini yang dilihat dalam aktivitas wawancara medis. Nanti kalian bisa melihat materi ini di PPT-nya. Nah, ini yang perlu dilakukan, yang perlu dikaji dalam melakukan wawancara oleh seorang konselor. Yang pertama, ekspresi emosi ya. Misalnya kalau sekarang saya menjelaskan materi ini, emosinya bagaimana ya? Tandanya udah mulai kering bibirnya misalnya ya. Oh, berarti Ibu Novia ekspresi emosinya sekarang mungkin kurang stabil ya, pikirannya udah kemana-mana misalnya. Atau afeknya apa rasanya ya, rasa ketepatan emosi dan kemampuan kontrol diri ya. Apakah dia mampu menunjukkan respon emosi yang tepat sesuai dengan konten pembicaraan yang sedang kita bahas ya, tepat atau tidak ya, ini perlu dilakukan dalam aktivitas wawancara. Insight ya, muncul nggak insight? Insight itu apa ya? Aha experience ya. Ketika kita katakan, misalnya nih kayak yang tadi saya ceritakan ya, yang konseling online pakai Zoom ya. Terus ibunya baru muncul insight ya, oh iya Bu, ternyata kami yang salah ya dalam mengasuh anak misalnya ya. Anaknya yang saya ceritakan beberapa pekan yang lalu tentang dia yang tidak membayar uang kuliahnya sekian semester dan ternyata dia sakit. Nah, ternyata ibunya baru sadar pola asuhnya selama ini terhadap anaknya kurang tepat ya. Kemudian perilaku dan penampilan, ekspresi wajah ini biasa ya, ini ada dalam form wawancara intake interview ya. Nah, teman-teman, ini kita masuk ke intake interview. Intake interview itu sesungguhnya dirancang untuk mengenalkan klien dengan kondisi klinis, menilai apakah proses tersebut memenuhi kebutuhan klien atau tidak ya. Jadi tujuannya itu, fokusnya adalah pada keinginan klien, motivasi untuk mengikuti treatmentnya apa, kemudian apa yang dia harapkan terhadap klinik konseling kita, dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan selama proses konseling berlangsung. Semuanya dilakukan dengan sikap, prinsipnya adalah melayani klien ya. Jadi kalian sebagai seorang konselor, kita sebagai seorang konselor sesungguhnya adalah dalam rangka melayani kebutuhan, keinginan dari seorang klien. Jadi prinsipnya melayani ya. Kemudian kepada klien juga diberikan penjelasan tentang prosedur, biaya, jadwal. Nah, ini isinya dalam inform consent yang sudah saya terangkan tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke wawancara dengan informan ya. Informan, misalnya kita melakukan wawancara dengan significant other ya, dengan orang lain. Yang tadi kita sudah melakukan wawancara dengan individunya ya. Sekarang untuk menguatkan data ya, kalau kalian melakukan penelitian ini biasanya dibutuhkan triangulasi data. Untuk triangulasi data, untuk keabsahannya, kita perlu menanyakan pendapat orang lain yang memahami tentang perkembangan dia, misalnya ibunya, pasangannya,
saudaranya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian untuk mendapatkan informasi yang sulit didapat dari klien karena kondisi klien misalnya anak, psikotik, depresi, klien orang yang mengalami tunawicara dan lain sebagainya. Ini sangat perlu significant other ya. Kemudian fokusnya adalah kehidupan klien seperti yang mereka lihat. Bagaimana mereka melihat klien, bukan bagaimana keinginan mereka terhadap klien, tapi bagaimana mereka memandang klien. Itu yang difokuskan dalam mewawancara seorang significant other. Biasanya dilakukan pada hubungan terapeutik dan jarang dalam tahap assessment, kecuali bagi klien yang sangat muda atau sangat menderita ya. Nah, jadi biasanya kalau biasanya kasus-kasus orang dewasa itu datang ke saya, itu significant other itu saya akan panggil dia ketika sudah menjalankan periode-periode terapi. Misalnya apa? Ada seorang ibu yang datang ke saya, kemudian dia mengeluhkan sudah kurang lebih 10 tahun tidak bertegur sapa dengan anaknya ya. Menurut dia anaknya adalah anak yang durhaka, tetapi ada ruang di dalam dadanya, di dalam hatinya, yaitu merasa sangat sakit sekali ya. Akhirnya dia tidak pernah berhenti sakit kepala dan kaki sebelah kanannya selalu berkedut ya. Rasanya kaki sebelah kanan itu berat sekali untuk diajak berjalan. Lalu udah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia datang ke saya. Nah, saya lakukan assessment, kemudian saya gitu ya, saya sudah tahu itu diagnosanya apa. Nah, endingnya saya panggil anaknya, apakah ibu bisa menghadirkan anak ibu ke sini begitu, dan ternyata ibunya nggak bisa. Akhirnya ayahnya ya, suaminya ternyata bisa menghadirkan anaknya. Keesokan harinya saya datang, sebelum saya tanya apa-apa, yang saya lakukan adalah teman-teman dalam terapi itu satu yang saya tanyakan, bagaimana kamu memandang ibumu? Ibu saya jahat, kata dia. Apakah kamu menyayang ibumu? Sedikit, kata dia. Oke, sekarang silakan berdiri. Saya suruh mereka berdiri, berpelukan begitu ya. Saya suruh mereka berpelukan seperti Teletubbies itu berpelukan. Tahan sampai mampu kamu menahan, ibu dan mbak ya. Tahan saja, dengarkan detak jantung masing-masing. Mereka berangkulan kurang lebih 20 menit sambil menangis terisak-isak ya. Setelah menangis, masalah selesai ya. Itu hanya untuk intervensi saya pakai. Kemudian interview klinis lainnya ya, ini banyak ya saya kira. Nah, yang kedua inilah yang menjadi kedua dan ketiga ya, bersifat konsultasi biasanya dilakukan di perusahaan atau sekolah. Nah, ini menjadi fokus kita ya di konseling. Kemudian kita harus melakukan screening dalam melakukan wawancara. Nah, biasanya ada tes ya, kalau teman-teman biasanya observasi ya sebelum melakukan wawancara. Ini terus. Nah, biasanya kalau dalam riset ya, ada juga riset interview ya, ini jenis-jenis interview ya. Ada juga riset interview dilakukan dalam mendapatkan data untuk penelitian, bentuknya terstruktur, fokus ya. Ini beberapa teman-teman mahasiswa sering saya libatkan untuk interview dalam penelitian. Semua individu diberikan pertanyaan yang sama, nah bla 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 ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, inisial interview ya. Jadi ini untuk melakukan assessment. Pola interviewnya adalah perasaan atau kondisi saat ini. Lalu baru kita tanyakan apa yang dia rasakan di masa lampau, kemudian apa yang akan dia rencanakan, keinginan dia untuk masa depan ya. Sehingga ini komponen yang paling penting ya. Jangan sampai kebalik. Kamu masa depanmu apa gitu, cita-citamu ingin jadi apa ketika seorang klien datang. Salah ya. Yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan konseling adalah situasi saat ini. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa yang kamu inginkan sekarang ini? Bagaimana pandanganmu terhadap kehidupan yang kau jalani? Kemudian baru kita tanyakan, kehidupanmu sekarang, faktor apa penyebabnya? Maka baru kita cari bagaimana kehidupan dia di masa lampau. Setelah ketemu, barulah kita giring dia untuk membuat perencanaan di masa depan, kurang lebih seperti itu. Sehingga setelah munculnya insight, baru kita ajak dia untuk membuat perencanaan di masa depan. Ingat ya, ada 3 fase ya, 3 pola yang harus kita tanamkan dalam melakukan wawancara. Kita harus menanyakan hal-hal yang sifatnya kekinian yang pertama sekali. Kemudian untuk menjelaskan gejala-gejala yang muncul saat ini, tentu kita butuh bagaimana kehidupan yang dia lalui di masa lampau. Lalu setelah muncul insight, saat ini, perasaan dia saat ini, lalu penyebabnya apa?
barulah kita ajak dia untuk mendiskusikan di masa mendatang. Jangan ujuk-ujuk anak yang depresi diajak untuk membicarakan masa depannya. Kalau kamu di kamar terus mengurung diri, nggak kelihatan sama cahaya, gimana kehidupanmu mendatang ya? Kehidupan sekarang aja dia belum kelar ya. Bagaimana dia akan berpikir untuk masa depan? Ini hal yang harus teman-teman ingat. Berikutnya, ada beberapa fase yang harus dijalankan dalam melakukan aktivitas wawancara ya. Yang pertama itu fase pembuka. Fase pembuka itu apa saja ya? Nah, ingat ya, kita sebagai seorang konselor, sebagai seorang klinisi, kita adalah tuan rumah ya. Jadi mereka datang ke tempat kita, jadi tuan rumahnya siapa? Kita ya. Sehingga teman-teman sekalian, kalau ada orang datang ke rumah kita, dia berani nggak acak-acak sana sini? Nggak berani ya. Biasanya kalau nggak disuruh masuk, mereka nggak akan berani masuk ya. Setelah kita, monggo Bu masuk gitu, terus disuguhkan air minum misalnya ya. Kalau nggak disuruh meminum, dia berani minum nggak? Kecuali orang-orang yang tidak punya perasaan, dia langsung minum ya. Tapi kalau orang-orang yang terdidik, biasanya dia sungkan. Maka kita sebagai tuan rumah, tugas kita sebagai pelayan, maka kita harus beramah tamah kepada tamu ya. Beberapa menit di awal, kita harus beramah tamah kepada tamu. Supaya apa? Supaya muncul building rapport, supaya muncul trust ya, muncul keyakinan nih, membangun rapport ya, supaya bahasa verbal dan nonverbal kita mampu ditangkap oleh klien bahwa kehadiran dia ke rumah kita itu kita terima dengan lapang dada, dengan bebas, tanpa kita berikan judgement negatif terhadap klien yang hadir ke rumah kita. Nah, itu adalah fase pembuka. Pekan depan kita lanjutkan ke fase berikutnya ya. Fase isi, apa sih yang harus kita lakukan dalam fase isi aktivitas sebuah wawancara. Saya kira untuk pertemuan ini cukup sekian. Silakan teman-teman baca lagi, renungi lagi, ada beberapa slide yang saya lewatkan, baca-baca lagi. Nanti kita diskusikan apabila ada pertanyaan di ruang diskusi di My Class. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.